Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita harus berdoa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kita bisa mengambil hikmah ataupun bisa memperoleh pengetahuan untuk bahasan yang kita bahas pada hari ini. Siapa yang biasa pimpin doa? Ya, biasakan dipimpin ketua kelas. Sekarang coba kita suruh dulu kawan kita Andi. Pada Andi, Bapak persilakan memimpin doanya. Ya, selesai. Baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yang mana lagu ini ada hubungannya pada pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, coba Ani pimpin lagunya. Kasihlah akulah pandukumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo terus. Kasihlah dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, masih ada yang ingat pelajaran kita hari kemarin? Ya, Budi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang data. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang diagram gambar. Ada yang tahu apa itu diagram gambar? Belum? Ya. Nanti Bapak akan tayangkan videonya mengenai diagram gambar, dan ya, satu lagi, kita hari ini juga belajar tentang PPKN, karena termasuk juga di tema 8, subtema 4 pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan simbol pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menginterpretasikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Yang kelima ataupun yang terakhir, siswa dapat menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memulai pelajaran. Anak-anak, sekarang perhatikan ke depan. Bapak akan menayangkan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ke depan. Kita akan melihat tayangan video.
Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya.
Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang pembelajaran. Sekarang Bapak mau nanya, siapa yang bisa menyebutkan butir-butir dari Pancasila? Ya, Budi, silakan. Ya, benar sekali. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama? Nah, Wati, coba. Ya, betul. Sekarang, anak-anak, kita lanjutkan untuk menonton ataupun menyaksikan video yang kedua. Sekarang kita menonton atau menyaksikan video pembelajaran. Silakan lihat ke depan. Mengenal diagram gambar. Diagram gambar disebut juga piktogram. Diagram gambar menggunakan simbol atau gambar yang mewakili suatu data tertentu. Gambar tersebut biasanya berupa pembulatan. Contoh membaca diagram gambar. Berikut adalah data warga Kecamatan Merah Delima. Pada diagram, ada keterangan di bawah yang menyebutkan tiap gambar mewakili 100 orang. Jadi, arti diagram tersebut adalah jumlah tiap warga dikalikan 100. Kelurahan A ada 10 gambar, berarti ada 10 kali 100 orang, sama dengan 1000 orang. Kelurahan B ada 9 gambar, berarti ada 9 kali 100 orang, sama dengan 900 orang. Kelurahan C ada 7 gambar, berarti ada 7 kali 100 orang, sama dengan 700 orang. Kelurahan D ada 8 gambar, berarti ada 8 kali 100 orang, sama dengan 800 orang. Contoh yang kedua. Berikut adalah data orang tua siswa yang memiliki mobil pribadi di suatu sekolah. Pada diagram ada keterangan di bagian bawah yang menyebutkan tiap gambar mewakili 10 orang. Jadi, arti diagram tersebut adalah jumlah tiap orang tua siswa dikalikan 10. Kelas 1 ada 5 gambar, berarti 5 kali 10, sama dengan 50 orang. Kelas 2 ada 3 gambar, berarti 3 kali 10, sama dengan 30 orang. Kelas 3 ada 4 gambar, berarti 4 kali 10, sama dengan 40 orang. Kelas 4 ada 4 gambar, berarti 4 kali 10, sama dengan 40 orang. Kelas 5 ada 35 orang. Cara menghitungnya adalah gambar utuh ada 3, berarti 3 kali 10, sama dengan 30 orang. Gambar tidak utuh mewakili setengah dari gambar utuh, yaitu 5 orang. Sehingga jumlahnya menjadi 30 ditambah 5, sama dengan 35 orang. Kelas 6 ada 45 orang. Cara menghitungnya adalah
Gambar utuh ada 4, berarti 4 kali 10 sama dengan 40 orang. Gambar tidak utuh mewakili setengah dari gambar utuh, yaitu 5 orang. Sehingga jumlahnya menjadi 40 ditambah 5 sama dengan 45 orang. Cara membuat diagram gambar. Survei di sebuah sekolah menghasilkan data siswa yang suka membaca buku sebagai berikut. Kita tentukan bahwa gambar buku akan mewakili 10 anak. Berarti kelas 1 20 dibagi 10 sama dengan 2 gambar. Kelas 2 kita bulatkan ke puluhan terdekat, yaitu 30. Lalu dibagi 10 sama dengan 3 gambar. Kelas 3 40 dibagi 10 sama dengan 4 gambar. Kelas 4 50 dibagi 10 sama dengan 5 gambar. Kelas 5 kita bulatkan ke puluhan terdekat, yaitu 50. Lalu dibagi 10 sama dengan 5 gambar. Kelas 6 40 dibagi 10 sama dengan 4 gambar. Mudah bukan? Gambar yang kamu gunakan bisa juga mewakili angka lain ya. Tidak harus 10, bisa juga mewakili 2, 5, atau angka lainnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang diagram gambar. Sekarang saya mau tanya, apa nama lain dari diagram gambar? Ya, Susi, silakan Susi. Ya, betul sekali. Nama lain dari diagram gambar adalah piktogram. Nah, selanjutnya dari 2 video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, Andi. Ya, mengenai simbol-simbol dari lambang negara Garuda Pancasila. Ya baik, di sini Pak jelaskan. Jadi simbol-simbol dari lambang negara kita Garuda Pancasila, yang pertama itu adalah bintang, yang kedua itu adalah rantai, sedangkan yang ketiga itu pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Silakan nanti dikerjakan secara perseorangan. Baik, kerjakan secara tertib, jangan ribut. Sudah selesai? Sudah. Baik, tolong Andi diambil pekerjaan ke temannya, kumpulkan di depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, silakan anak-anak berhitung 1 sampai dengan 4. Nanti setiap angka itu bergabung dengan kelompoknya. Semisal angka 1 itu bergabung menjadi kelompok 1. Silakan dimulai. Ya baik, kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang Bapak akan kasih materi untuk didiskusikan. Ini materinya, kelompok 1, ini untuk kelompok 2.
Itu petunjuknya ada di situ. Silakan kerjakan secara berkelompok. Nanti jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan sama Bapak. Silakan berdiskusi. Sementara itu Bapak akan menilai hasil kerja anak-anak tadi. Ya, ada apa, Budi? Oh, itu. Ini kerjakan dulu yang LKPD yang pertama, nanti baru yang LKPD yang kedua. Itu. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya untuk membacakan hasil diskusi. Kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kelompok yang belum maju itu diminta untuk menanggapi. Kira-kira apa yang menjadi hasil diskusi kelompok 2 itu sudah sesuai apa belum dengan kelompok yang lainnya. Ya, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Dari pemaparan kelompok 2 tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 1. Ya, menurut kelompok 1 tadi bahwasannya pengamalan sila pertama itu bukannya yang bergotong royong. Yang bergotong royong itu adalah termasuk di sila ketiga. Ya, betul sekali. Kalau yang sila pertama itu contohnya adalah yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Ya, baik sekali. Baik, selanjutnya kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3. Silakan maju perwakilannya. Seperti tadi, kelompok yang lain untuk menyimak dan menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 3. Ya, sudah, itu dari pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok 4. Ya, silakan. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya sudah baik. Sekarang kita kasih aplaus untuk semua kelompok. Baik, di sini kita dapat kita simpulkan bahwasanya lambang negara Garuda Pancasila itu adalah yang pertama bintang segi 5, yang kedua itu adalah rantai, yang ketiga itu adalah pohon beringin, yang keempat adalah kepala banteng, sedangkan yang kelima adalah padi dan kapas. Terus makna dari simbol-simbol ataupun lambang negara, yang pertama itu adalah untuk simbol sila pertama, bintang emas itu diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam, latar belakang yang warna hitam melambangkan warna alam yang asli, yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Yang kedua itu simbol dari sila yang kedua, yaitu rantai, yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan,
membutuhkan satu sama lain. Yang bersatu menjadi lebih kuat seperti rantai. Nah, selanjutnya yang ketiga, istilah ketiga itu adalah pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Yang bermakna dengan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang yang berkumpul dan berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yang terakhir yaitu simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas, yang melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Dan selanjutnya, simbol yang selanjutnya yaitu diagram gambar, itu disebut juga dengan piktogram. Diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak pada sesungguhnya. Ya, jadi diagram gambar itu dilambangkan dengan gambar. Terus cara membuat diagram gambar yaitu yang pertama kita kumpulkan datanya dulu. Yang kedua, kita buat tabel dan perbandingan gambar. Semisal satu gambar mewakili berapa? Semisal satu gambar mewakili 5, berarti kalau kita buat satu gambar berarti dihitung menjadi 5. Yang selanjutnya itu masukkan gambar ke dalam tabel. Nah, sampai di situ masih ada yang mau ditanyakan sebelum pelajaran kita akhiri? Ya, tidak ada. Baik. Selanjutnya Bapak mau nanya apa saja yang telah dipahami pada pertemuan hari ini? Ya, Budi. Ya, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Terus tentang diagram gambar. Bagaimana perasaan kita pada belajar hari ini? Ya, menyenangkan. Ya, karena kita pada hari ini belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terus lambang negara, terus makna-makna dari simbol serta diagram gambar. Baik, untuk tugas di rumah ini Bapak ada tugas. Silakan nanti dikerjakan di rumah dan dikumpul untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak lihat dari tadi kelas kita kotor. Silakan bersihkan dan pungut sampah-sampah yang berserakan dan letakkan di tempat sampah. Ayo, silakan mulai. Baik, anak-anak, kalau tadi di awal pembelajaran kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan ataupun lagu nasional. Untuk di penutup acara atau pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah, yaitu daerah Bengkulu Selatan. Ada yang hafal lagu Bukan Aku Nagari? Ya, ada. Sekarang mari kita bernyanyi bersama. Ayo, nyanyi. Berkata
Kurakaria nyamuni di rumpun serai, ai katau kakak melabadi, ketawa ding kelau kudai. Berkata kurakaria melompat ke dalam payau, ulang pepat kakak ngajak balik, adik-adik belum nyerilau. Ayo semangat. Kurakaria tunduk itu bunyi berkata, melabali, tapi adin belum gila galak. Kurakaria yang muni di rumpun serai, kata wadi. Baik, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan mulai. Baik, terima kasih kepada sekalian yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita sama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.